diletakkan rokoknya, jalan dari kandang, dibuka kelambu, turun, dan masuk kamar biar aku pergi. Halo teman-teman YouTube, agak serius nih. Jangan fokus sama jaket saya yang kebalik ya, nggak apa-apa karena ini style saya. Jadi hari ini aku sama Juliadi mau ngobrolin sesuatu yang mistis. Kedepannya bakal ada sesuatu yang mistis. Ya nggak, Jul? Yap, episode kedua ya. Episode keduanya paranormal, nggak bercanda. Ini nggak bercanda ya, ini serius nggak bercanda ya. Jangan bercanda ya. Nggak usah ada hihi hahihi, jangan ya. Oke. Kemarin itu kok ngobrolin serius sama Bang Manto perihal bapakmu dulu pernah hidup sebelum meninggal. Itu lucu sih sebenarnya. Cuman tapi memang serem, memang saya serem di cerita kau. Cuman pas kau nyebut itu memang jadi lucu sedikit lah ya. Serius juga kau ceritanya. Pasti kan banyak pengalaman-pengalaman horor dari kau. Ya enggak sih? Pastinya. Pasti ya. Aku juga sebenarnya hari ini ada cerita yang lumayan horor. Agak ya bisa dibilang horor lah. Kayak nggak masuk di akal sehat kita juga. Kalau untuk kau ada nggak cerita untuk hari ini? Ada. Soalnya aku nggak begitu panjang ceritanya. Boleh. Ya, mau langsung masuk ke ceritanya? Oke, siap. Oke, buat yang YouTube, teman-teman YouTube yang nonton, aku punya satu cerita. Ini pengalaman orang tua yang menceritakan ke aku dengan detail dia menjelaskan. Jadi gini, dulu orang tuaku itu punya saudara itu 8 apa 9, nggak inget. Cuman yang pasti yang hidup ada 7 orang. Ada salah satu kakaknya, karena orang tua ini mamaku ya, maksudnya mamaku itu anak kedua paling terakhir. Dia punya kakak, nggak tahu yang keberapa, cuman kakaknya itu mengalami hal-hal yang mistis. Hal-hal mistisnya apa aja gitu, dan karena apa? Di sini letak keanehannya yang nggak masuk di akal sehat kita. Salah satunya awal mulanya itu dari berkunjungnya seorang teman ke kediaman kami lah di sini untuk ngasih buah tangan lah. Ya udah di sini di ruang tamu ngumpul ngobrol bercanda karena ini salah satu teman dekat. Setelah dari perkumpulannya makan lah kan, yang dibawain buah tangan tadi dimakan rame-rame, makan rame-rame. Selesai dimakan ya semuanya kayak kelihatan baik-baik aja gitu. Tapi keesokan harinya muncul beberapa hal aneh. Salah satunya itu setiap dia melihat laki-laki dia tuh marah gitu. Marahnya tuh sampai kayak gimana ya? Kayak memang bener-bener marahnya kayak, tapi dia marah bukan kayak, "Hei kau," wow, nggak kayak gitu. Dia marah tuh kayak memang setan gitu. Baru mau nyakar gitu, ngejer terus mau nyakar gitu. Dia nggak suka gitu ngeliat laki-laki. Ini konteksnya udah kemasukan apa gimana sih? Bisa dibilang gitu, tapi secara diajak ngomong dia sadar gitu. Emang dia gitu kan. Tapi itu dia, setiap dia ngelihat laki-laki dia nggak suka. Di situ kan para keluarga pada ngerasa ada apa nih, kenapa ada keanehan yang kayak gini gitu. Ya. Terus habis itu keanehan yang kedua ini cuman ada 2 hal yang besar lah yang diceritain. Setiap maghrib dia tuh suka nempel di dinding dan sampai naik gitu. Kayak cicak. Nempel ke dinding naik gitu. Itu di setiap maghrib, hampir setiap hari maghrib dia kayak gitu. Nah, jadi kan pada bingung. Ini kan adalah hal yang nggak masuk di akal. Benar. Ya kan? Pastinya Nggak lah. masuk di akal. Iya pasti, apalagi kan mamaku orang Batak. Ya. Dan keluarganya pasti berpikir tentang yang goib-goib, mistis-mistis, ya kan? Langsunglah dibawa ke orang yang mungkin lebih memahami itu. Pada saat itu orang yang ditanya ke orang pintar, kita bilang, ya dijelasin bahwasannya ini diguna-guna lah, kata kasarnya guna-guna sama orang dekat. Di saat dia ngomong belum ada yang sadar siapa pelakunya.
seling berjalannya waktu, hal-hal itu masih berjalan, sampai pada akhirnya berobat lagi dan dapat orang pintar yang menjelaskan bahwasannya orangnya itu ini. Ketahuan lah. Ya. Rupanya kawannya pada saat itu yang membawakan buat tangan itu. Terus kenapa gitu? Kenapa tiba-tiba kawannya buat hal seperti itu yang goib tadi? Karena kakaknya mamaku ini punya cowok. Cowok Ya. ini suka sama kakaknya mamaku, ya saling suka. Cuman kawannya ini tidak suka sama kakak mamaku ini yang suka sama cowok itu. Karena kawannya ini suka juga sama cowok itu. Akhirnya ya udahlah main Oh. sambar aja. Disitulah. Rupanya dari situ ketahuan bahwasannya karena sebab hal itulah terjadinya hal mistis itu. Karena rasaku poinnya itu begitu besar, kayak nempel di dinding kan nggak masuk akal gitu. Terus habis itu nengok laki-laki mau nyakar, mau nerekam aja bawaannya kan, jadi aneh gitu. Nggak ada manusia yang kayak gitu sebenarnya. Ternyata kekuatan alam itu juga ada. Walaupun kita percayakan Tuhan, tapi rupanya besar juga kekuatan alam seperti kata orang-orang dulu Ya. gitu. Jadi gitulah ceritanya, Jul. Dan akhirnya aku percaya. Karena aku pada saat itu belum lahir, ya sebenarnya percaya aja karena orang tuaku kan, mamaku cerita, dan itu dia menceritakan itu di momen-momen yang memang ada kejadian yang aneh juga di rumah ini. Jadi Oh. mungkin layak jadi experience di konten paranormal nggak bercanda ini, ya kan? Walaupun kita nggak tahu itu benar apa enggaknya, cerita yang ku dapat nih dari narasumber yang lihat langsung, Oh, gitu, bener kan? Gitulah kurang lebih ceritanya. jadi sejauh ini ada nggak kejadian mistis yang kau alami gitu? Kalau kejadian mistis yang ku alami sejauh ini sih ya nggak parah-parah, kayak ketemu sama sosok yang nggak jelas sekali wujudnya, tapi ya kita tahu yang biasa kita sebut hantu, kan gitu kan. Kayak baru-baru aja terjadi, ini orang ini kan siap ngonten nih, terus kita siap ngonten kemarin, ngobrol di depan pagar rumahku, tiba-tiba si kampret nih ngomong, lihat tuh jendela katanya. Lihat nggak tuh ada yang ngintip? Ya karena mataku kebetulan minus, ku tengok nggak nampak, gue bilang gitu. Dia lagi noleh. Terus sama si bos, si bos itu Bos udah besar. si rokok kata rokok. Dia juga ngerasa nggak enak kan. Nah itu salah satunya lah baru-baru aja. Terus yang dulu banyak lah sebenarnya. Sebenarnya ada lagi sih, cuman kiranya itu aja lah dulu kan. Kalau dari aku nanti mungkin di episode lain bisa aku ceritain lagi. Oke. Gitu. Kalau kau baru-baru atau yang pengalaman besar selain kemarin yang kau ceritain sama Bang Manto di episode pertama di Paranormal Nggak Bercanda, ada nggak? Mungkin ini sambungan dari yang pertama gitu. Ini kisah dari bapakku yang meninggal tapi masih hidup sebelumnya. Oh iya, sebelum masih hidup ya. Karena aku sih ngeliat sendiri gimana dia melakukan hal di luar logika manusia gitu. Ini untuk case yang pertama nih ya, yang pertama. Itu di umur aku kurang lebih 7 tahun, baru masuk SD hitungannya. Berarti kau belum begitu ngerti kan? Ya, cuman karena aku di situ posisinya ngelihat dan aku sudah bisa berpikir secara rasional, rasaku itu di luar logika gitu loh. Iya. Karena gini, bapakku kemarin sempat merantau dan sebelum dia balik, orang tuaku kehilangan kunci itu, maksudnya mamaku gitu kan. Kunci rumah. Kunci rumah. Iya. Kunci yang utama itu hilang. Gitu Iya. kan. 4 hari kemudian itu bapakku pulang. Bapakku pulang Oh, nih. jadi selama 4 hari ke belakang nggak bisa masuk rumah gitu? Kan ada kunci cadangan. Oh, pakai kunci cadangan, kunci utamanya yang hilang ya. Karena kan kami kan tinggal di rumah kontrakan kemarin, takutnya itu disalahgunakan atau ada orang masuk. Iya. Itu yang ditakut dari orang tua aku kan. Pas bapakku pulang, ngadu nih mamaku kan. Itu kunci rumah hilang. Iya. Itu kemana ya? Nanti takut disalahgunain. Bapakku cuma bilang, oh ya udah nanti kita cari. Pas dia ngomong gitu, kurang lebih jam 3 sore, dia dikasih kopi lah sama mamaku. Dia duduk di teras, terus dia melamun lagi gini. Terus dia ngerokok. Duduk pelan, ya, tetapnya. Terus karena aku ada di samping dia, ngelihat, karena kan posisi aku masih main tuh kan.
dia diem aja, aku tuh belum ngeh kalau misalnya dia entah lagi ngapain, gue nggak tahu. Cuman pada saat dia duduk, dia fokus nengok ke depan itu posisinya ada rumput ilalang tuh tinggi. Dah, terus dia jalan ke tempat itu kan, tap, 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 Sendiri tuh. sendiri. Hmm. Dan anehnya kayak pandangan kosong biasa sih, maksudnya yang dia bener-bener fokus sama jalannya gitu kan. Tapi pas udah sampai tempat, tanpa dia ngeraba-ngeraba lain sebagainya gitu kan, piu, keangkat kuncinya. Langsung tanpa diraba dia. Tuh, dia langsung nyampe sama aku, nah ini kuncinya, udah Maksudnya, ketemu. tunggu. Ini kan dia jalan. Iya. Nah, Terus tiba-tiba tangannya dari langsung ngambil ke bawah, enggak, dia nggak naik, tangannya langsung ngambil ke bawah, ya. diangkatnya tuh langsung dapat. Dia nggak Dia perlu nggak ada ngeraba-ngeraba nggak ada gini, nengok-nengok gini nggak juga, nggak ada. Dia jalan aja santai gitu. Itu yang aku heran. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, ini agak masalah pribadi lah ya kalau dibilang. Tapi nggak apalah, karena ini ada mistisnya aku ceritakan aja. Pernah satu kejadian itu orang tua aku tuh lagi bertengkar hebat. Ya. Bertengkar hebat sampai tipikal bapakku itu orangnya dia kalau misalnya marah atau berantem mesti diam. Cuman kalau di luar kesabaran dia pasti ngebanting barang. Makanya di suatu kejadian itu orang tuaku bener-bener lagi Cekcoknya parah. cekcok parah-parahnya lah gitu kan. Kemudian kan tipikal mamaku ini kalau misalnya berantem dia nggak mau pulang. Dah dia entah nginap di mana nggak tahu lah gitu. Tapi dulu aku selalu dibawa. Cuman ada satu momen karena dia udah kelamaan nih tinggal di rumah orang, akhirnya dia pulang. Ya. Pulang lah. Cuman posisinya karena mamaku masih menutupi dia mau, kalau kita bilang sporing ya gitu ya. Iya, sporing ya. Kalau sporing, pintunya itu dia kunci dari depan terus dimatikan lampu. Tapi karena aku dibawanya, kami tuh posisinya berondok di bawah tempat tidur. Iya. Jadi kan masuk dari pintu belakang, kami kunci depan, kami tutup pintu belakang, kami berondok di bawah itu. Iya. Karena kan bapakku pasti selalu pulang gitu kan. Iya. Dan rupanya suatu ketika pada saat dia pulang, kami dengar suara pintu, kami makin diam. Itu kan posisi lampu tuh mati, pokoknya gelap gulita, bener-bener rumah yang ditinggal sama orang lain gitu kan. Berondok kami di bawah tempat tidur. Itu posisi dia pulang setengah 8 atau jam 8 malam, dia nyampe rumah, terus kami tuh diam. Bahkan aku sampai saking aku ingat tuh, saking orang tua aku tuh nggak mau ketahuan, aku sampai kencing di bawah itu di beri dia gitu loh. Di bawah tempat tidur aku tuh kencing di beri dia. Tunggu, kau umur berapa tuh? Itu aku masih itu udah kelas 4 SD-an itu. Oh ya. Oke, 4. Sorry kelas 5. Berarti umur Kelas 5. 12 di tahun 2011. Ya, di tahun 2011. 10 tahun. Aku masih kelas 5 SD tuh. Ya. Jadi posisinya udah kami di bawah tempat tidur, aku tak kencing. Ini bapakku tuh gila keluar masuk kamar, keluar masuk kamar gitu kan. Dia kayak bener-bener nyari tahu ini orang tua aku di mana gitu kan. Ternyata karena posisi rumah itu kosong, dia kan kalau misalnya bapakku juga sama mamaku berantem, dia nggak mau tinggal di situ, dia keluar. Karena pernah sebelumnya kami intip, dia pasti keluar jam 12 malam gitu. Iya. Karena mastiin kami belum pulang. Ternyata jam setengah 12 malam, setelah dia duduk di tempat duduk gini, dia langsung jongkok narik kami dari bawah tempat tidur. Ya, ini serem. Itu aku sampai nggak masuk akal. Dia nggak nyari, kan dia manggil mamaku Dek gitu. Dek itu nggak ada gitu loh. Dia keluar masuk kamar, duduk diam, kakinya gini lah di bawah gini di tempat tidur. Terus dia keluar lagi ke depan pintu karena kan dengar suara ya buka pintu, tutup lagi, duduk lagi. Tapi pas tanggal 29 itu, abis dia duduk, dia jongkok langsung narik kami karena kan kami di bawah itu pakai tikar kan. Yeah. Jadi langsung narik tikar gitu. Ketariklah kami berdua, mamaku sama posisinya aku di situ. Kaget lah anjir. Aku di situ pun yang udah takut bapakku berantem, aku makin takutnya gini kan. Dia kok bisa tahu gitu loh. Dia nggak ada nyari, maksudnya entah noleh gini, enggak. Dia dari duduk langsung jongkok langsung narik begini. Di situ kejadiannya awalnya mamaku langsung lari ke kamar belakang kunci pintu. Dah, aku di luar, bapakku bilang, "Dah bapak pergi, nanti mamamu makin marah." Pas bapakku pergi, baru emakku keluar dan dia nanya loh sama aku, "Kok bisa bapak mau tahu kita di bawah ya?" Itu bener-bener ya aku nggak masuk di akal. Sama satu lagi nih, ketiga nih. Iya, siap. Satu lagi. Ini juga masih masalah bertengkar ya loh, bertengkar. Iya. Tipikal orang tuaku ya ini kan memang mau pergi. Terus ini baru-baru aja sebelum dia meninggal. Berarti berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 4.
4. karena ini tahun ketiga. Oh, dia bapakku. udah. Oh iya, Ya. siap. Di situ kan aku kan juga sama didikan bapakku kan itu jangan terlalu dekat sama orang tua. Jadi kalau misalnya dia nanya sama aku tuh ya udah gitu biasa Perlunya aja, aja. seperlunya aja gitu kan. Pas satu ketika orang itu bertengkar di hari keduanya, kan hari pertama aku langsung pergi ke rumah adiknya mamaku. Aku bilang ibu aku lah gitu kan. Di hari kedua dia pulang. Karena kan nggak mungkin dia bawa aku lagi, jadi pasti aku tuh posisi di rumah. Nah, itu bapakku tuh nggak pernah sejarahnya buka pintu belakang malam hari. Nggak pernah sejarahnya buka pintu belakang dapur itu untuk ngecek keadaan tuh nggak ada gitu loh. Ngecek keadaan ya, biasanya Biasanya nggak pernah. nggak ada Pokoknya kan? dia Iya. kalau pulang kamar mandi, ngopi depan tempat tidur, udah gitulah maksudnya gitu. Ini momennya itu lagi berantem, mamaku tuh kan di belakang rumahku tuh ada kandang ayam, tapi bentuk kandang ayam itu kayak kamar. Ya. Tapi karena gelap kan dipasang kelambu, jadi agak ke dalam. Tapi ini papan, jadi kalau misalnya dipasang kelambu setengah, itu pasti nggak bakal nampak. Berundut aja di situ, tapi aku ngasih kode, jangan kasih tahu kalau misalnya mama di sini. Mama males ketemu bapakmu. Bilang Berarti aja udah besar mama. kok tuh ya? Kan dibilang 4 tahun yang Iya, lalu. udah besar ya. Ya. Jadi pas dia ngomong gitu jangan kasih tahu mama ada di sini. Bilang aja mama tempat kawannya kah atau tempat ibumu gitu kan. Pulanglah dia. Aku tuh posisinya lagi goreng karena aku maksudnya mau nyelamati juga gitu loh. Kalaupun misalnya dia buka pintu belakang, aku masih ada alasan gitu ya, alasan kan. Dia pulang, aku lagi goreng tempe tuh masalah kalau aku lapar. Terus dia nanya, mau mana? Karena udah dikasih kode gitu pasti ngebela lah. Oh, mama pergi tadi pas aku pulang sekolah itu aku nggak nampak rumah ada dikunci, cuma diletaknya di senta, kan kami itu ada senta kecil untuk penempatan kunci. Oh iya katanya, iya. Terus dia buka baju, ngerokok, balik ke belakang, terus buka pintu belakang tuh, ketek, sap. Dah, yang bikin lebih parah pas dia ngerokok itu, kan dia gini, dia ngerokok gini kan, terus tangannya gini, kan ini apa, jerjak apa, kusen pintu, terus dia gini kan sambil ngerokok gini, sap. Nah, cuman pandangannya ke kandang ayam gini kan, aku udah curiga kali, ini dia kok bisa ngelihat situ gitu kan, aku makin curiga kan. Terus diletakkan rokoknya, jalan dia ke kandang, dibuka kelambu, turun, dan masuk kamar biar aku pergi. Nah, di situ aku turun, cuci kaki, masuk kamar, kunci pintu, dia langsung jumpai aku. Banyak kali nipu sama bapak. Aku cuma nanya dia di mana, kau bilang dia pergi. Itu ngapain dia berondok, tutupin. Ya aku karena aku pasti tahu salah, aku diem aja lah. Ya udah, dia pakai baju, dia pergi. Di situ aku keluar lagi nanya, "Neng, bapak kau entah pakai ilmu apa?" Aku nggak ngerti. Nggak biasa dibuka pintu belakang, nggak pernah buka pintu belakang, ini dibuka pintu belakang. Tapi jadi kayak the power of rokok ya. Dia selalu bakar rokok, setelah itu dia Ya, itulah aku heran ya, karena juga mamaku tuh kalau buat kopi dia tuh nggak pernah pakai gula gitu loh. Cuma dia oh dia kopi suka pahit aja gitu ya. pahit. Yang kopi tubruk yang Hitam pahit, gitu aja ya. dia minta dikasih 2 sendok. Terus katanya manis, aku juga nggak tahu manis dari mana, pahit sepahit-pahitnya itu. Jadi agak ya seperti itulah Jan Reinhardt. Menyeramkan bapakmu ya, Boy. Ternyata ada untungnya aku tidak mengenal bapakku. Jadi aku tidak tahu hal Nggak gitu menyeramkan konsepnya. bapak. Ada juga satu momen aku foto kejadian gitu karena ngeri. Kamu lihat fotonya? Penampakan sih. Apa tuh? Boleh nggak? Boleh. Mana bentar? Nampak nggak? Enggak. Nampak nggak? Itu kan hitam aja sih, Jol. Ya soalnya kan motonya pas mati lampu. Ini ngelawak. Apa udah disiapin aja? Mungkin ini udah terakhir ya, udah terlalu menyeramkan. Jadi ini udah closing mungkin ya. Biar nggak terlalu seram sih. Iya, jadi kejok. Jadi kejok. Aku udah serius. Salah juga ya. Malu kan. Terima kasih usahanya. Tapi cerita aku tadi memang benar-benar ya speechless lah. Anjing bisa kayak gitu coba lah. Ya nggak tahu lah, mungkin aku nggak kejadiannya, cuman aku ngerasain ada di situ pas kau cerita tadi kan. Jadi kayak kok bisa gitu bapak kau ya gitu. Bapak kau memang bapak kau lah gitu kan. Jadi lah gitu aja ya untuk hari ini. Tapi nanti di episode terakhir, episode selanjutnya mungkin
entah dari narasumber lain Boleh. atau aku atau Julia dia ada lain cerita-cerita lagi, ya udah nanti kita boleh lagi. Makasih udah nonton di yang konten kali ini. Thank you. Thank you.